Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dilindungi dirinya, keluarganya dari segala macam mara bahaya dan mendapatkan lapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mempersingkat waktu, pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang faktor dan usaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Setelah pada pertemuan 10 lalu kita kenalan sama beberapa kesulitan belajar, pertemuan 11 ini kita akan membahas faktornya apa dulu dan usahanya. Kenapa kita harus tahu faktornya? Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan 10 lalu, semua hal kaitannya dengan diagnosis, semua hal yang kaitannya dengan kesulitan belajar harus ada diagnosisnya. Nah, diagnosis ini bisa ditegakkan kalau kita tahu faktornya. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Masalah-masalah belajar, kemarin sedikit banyak kita sudah mengenal mulai dari slow learner, kemudian learning disability, dan teman-temannya. Tapi kita akan memperdalam lagi pada hari ini masalah belajar, artinya bahwa desain pembelajaran dan lain-lain yang terkait ujung-ujungnya adalah agar semuanya untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Pemahaman guru tentang masalah belajar memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya masalah yang dapat menghambat tujuan pembelajaran. Guru dapat menemukan solusi tindakan yang dianggap tepat jika menemukan masalah-masalah di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Orang yang paling berperan dalam hal pertama ini tentunya guru. Bagaimana proses pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru memungkinkan nggak itu bisa menjadi sebuah masalah atau rancangannya dapat diterima oleh siswa dengan baik atau tidak. Nah, masalah internal belajar. Masalah belajar dapat dikaji dengan tahapan, yaitu sebelum, selama proses, dan sesudah belajar. Jadi, masalah atau kesulitan-kesulitan belajar bisa muncul dengan 3 faktor ini. Sebelum belajar, selama, maupun sesudah belajar. Kemudian, dari hubungan atau interaksi dalam sistem pembelajaran ada 2 dimensi, yaitu dimensi siswa dan dimensi guru. Nah, 3 faktor di atas diturunkan menjadi 2 objek atau 2 orang yang berperan penting bagi suksesnya proses atau pengalaman belajar yang diterima oleh siswa, yaitu dimensi siswa dan dimensi guru itu sendiri. Oke, masalah-masalah belajar dari dimensi siswa sebelum kegiatan belajar terkait dengan karakteristik siswa, yaitu minat, kecakapan, dan pengalaman. Nah, ini penting nih. Kalau kita mau tahu seberapa minatnya, seberapa ketertarikannya siswa sebelum kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, kita bisa mengeceknya dari sikap fisik atau sinyal fisik yang disampaikan oleh siswa. Kita datang sebagai seorang guru, tertarik atau tidak, atau malah justru ngumpet
ngumpet atau malah justru lari dan sebagainya. Itu sebelum kegiatan belajar. Nah, pada umumnya banyak orang tua di era modern sekarang sudah mulai ngerti pentingnya salah satu alat tes dalam psikologi. Alat itu namanya NST. NST itu alat untuk mengukur kesiapan belajar. Biasanya alat ini diperuntukkan bagi anak yang mau masuk TK maupun anak yang mau masuk SD untuk mengukur seberapa minatnya dia untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, selama proses belajar, kaitannya dengan sikap terhadap belajar, motivasi, konsentrasi, pengolahan, penyimpanan pesan, penggali pesan yang telah disimpan, dan unjuk hasil belajar. Nah, ini sifat ini atau masalah ini ada pada masalah-masalah belajar siswa. Guru nanti tugasnya untuk menstimulus agar masalah-masalah ini bisa teratasi. 3. Sesudah belajar, penerapan atau keterampilan yang sudah diperoleh dari proses belajar sebelumnya. Nah, ini menjadi masalah juga bagi siswa. Apakah setelah ilmu baru yang disampaikan, pengetahuan baru yang disampaikan, dapat diterima dengan baik atau tidak? Itu dari dimensi siswa. Kita ke dimensi guru. Masalah-masalah belajar, sebelum kegiatan belajar terkait dengan pengorganisasian belajar, termasuk dengan rencana pembelajaran. Kenapa guru diminta buat RPS atau RPP? Fungsinya ini, biar ada planningnya. Jadi masuk kelas itu nggak blank. Kemudian, konsep kedua selama proses belajar, berkaitan dengan masalah bahan belajar dan sumber belajar. Tadi stimulusnya, kuncinya ada di sini. Guru bisa mengelola nggak bahan dan sumber belajar yang ada. Kalau metode yang disampaikan monoton, ya tadi berakibat pada proses belajar internal siswa. Dan proses belajar berkaitan dengan sistem evaluasi hasil belajar. Nah, guru menyiapkan nggak nih instrumen atau alat untuk mengevaluasi seberapa paham siswa itu, tidak hanya mengerti saja. Next, ciri khas atau karakteristik siswa. Oke. Masalah siswa sebelum belajar, minat, indikator yang tampak, kesediaan siswa dalam mencatat, siswa dalam mempersiapkan buku alat tulis, kemudian masalah pengalaman, pelajaran yang pernah dipelajari sebelumnya, kemudian semua mendukung materi pelajaran yang dipelajarinya. Nah, dua hal ini, minat atau pengalaman, ada pada diri siswa. Jadi, guru hanya bisa melihat sinyal-sinyal fisik yang dimunculkan oleh si siswa tersebut. 2. Sikap terhadap belajar. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat, karena perbuatan merupakan implementasi nyata dari sikap. Ada suatu pandangan umum bahwa seorang menyenangi sesuatu, maka ia akan mau menerima dan pada gilirannya bersedia melakukan. Dalam kegiatan belajar, sikap siswa dalam proses belajar dipengaruhi ketika guru memulai atau opening kegiatan. Proses belajar sehingga siswa memperhatikan proaktif siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, sikap terhadap belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara guru membuka kelas. Antusiasme siswa dapat dilihat saat ini. 3. Motivasi merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan semua potensi yang ada dalam dirinya. Rendahnya motivasi merupakan masalah serius dalam belajar. Oke, ini juga menjadi masalah internal siswa yang bisa kita push, yang bisa kita dorong sebagai seorang guru. Kemudian, konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologi yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain. Oke, kesulitan ini perlu penegakan diagnosis seperti yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Nisa minggu lalu. Nah, ini menjadi masalah belajar siswa juga.
ketika pertanyaan minggu lalu dia punya murid yang bermasalah dengan konsentrasi belajarnya. Cara menanganinya bagaimana? Ya, penegakan diagnosisnya dulu dipenuhi. Nanti baru kita sampaikan langkah selanjutnya apa. Kemudian mengolah bahan ajar. Mengolah bahan ajar sebagai proses berpikir seorang untuk mengolah informasi yang diterima menjadi bermakna. Siswa diharapkan dapat melakukan proses pesan yang diterima, dilihat, dengar, dirasakan menjadi bermakna dalam dirinya. Nah, ini erat kaitannya dengan taksonomi Bloom yang menjelaskan bahwa tahap-tahap pengetahuan itu dimulai dari pengetahuan, pemahaman, sampai seorang itu bisa mengevaluasi. Oke, yang B, faktor eksternal belajar. Kalau tadi internal, ini eksternal. Guru dengan perkembangan teknologi, budaya, dan lain-lain. Guru dituntut dengan adanya perkembangan informasi dan pengetahuan, memiliki keterampilan untuk memilih topik, aktivitas. Nah, ini menjadi salah satu faktor eksternal dalam kesuksesan proses pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar. 2, lingkungan sosial, sekolah. Oke, sekarang banyak sekolah yang selama pandemi ini sedang mengupgrade tampilan sekolahnya. Beberapa berita informasi yang saya dapatkan, ada yang perpustakaannya dirubah, ada yang ruang kelasnya dibikin Instagramable, pokoknya macam-macam. Nah, ini untuk mendukung faktor eksternal tadi. Kemudian kurikulum dan sarana prasarana, ini juga menjadi faktor eksternal. Usaha yang bisa dilakukan guru. Oke, fungsi guru dalam hal ini sebagai pembimbing siswa agar siswa dapat mau belajar. Oke, ini sudah tahu lah. Kemudian identifikasi. Oke, saya kembali ke sini, usaha yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa kemarin. Oke, apa saja? Pertama adalah identifikasi. Oke, satu kegiatan yang mengarah untuk menemukan kesulitan belajar, yaitu dengan melakukan seperti yang kita lakukan waktu diagnosa kemarin. Oke, identifikasi. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan di tugas yang sedang teman-teman kerjakan atau sudah teman-teman kerjakan. Diagnosis. Kemarin penegakan diagnosis. Nah, setelah kita mengumpulkan berbagai macam data, baru diputuskan, oh ini masalahnya tentang ini, sebabnya ini. Oke, masalah ini, sebabnya ini. Sebagai guru kita bisa melakukan apa? Prognosis. Rujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program. Kira-kira kalau sumber masalahnya ini, faktor penyebabnya ini, kita bisa melakukan apa untuk mengatasi atau membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Oke, dan terakhir, terapi atau pemberian bantuan. Oke, pemberian bantuan usia yang mengalami kesulitan belajar yang telah disusun pada tahap prognosis. Nah, salah satu intervensi adalah kuliah tamu yang linknya sudah saya share beberapa hari lalu. Itu bisa menjadi salah satu atau pemberian bantuan. Jadi urut, setelah identifikasi ada menegakkan diagnosis, ada prognosis, baru terapi atau pemberian bantuan seperti apa. Sebenarnya ada satu langkah terakhir, yaitu evaluasi. Tapi evaluasi untuk kesulitan belajar yang memang perlu penanganan. Jadi evaluasi, kembali lagi identifikasi, berhasil atau tidak. Begitu seterusnya. Ini dulu teman-teman yang bisa saya rekankan. Nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab lebih lanjut, kita sampaikan di chat WA. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.